Yo hello guys, balik lagi bersama saya di Zak Tutorial. Jadi kali ini aku bakalan tutorialin lagi jedak-jeduk yang lagi viral di TikTok. Buat kalian yang baru join ataupun yang baru gabung di channel ini, jangan lupa kalian like, subscribe, dan tekan lonceng notifikasinya. Agar nanti ketika aku upload video terbaru, ada notifikasi yang muncul di beranda HP kalian. Dan jangan lupa juga kalian follow akun TikTok aku, untuk linknya udah aku sediain di kolom deskripsi, tinggal kalian cek aja. Tanpa berlama-lama di sini langsung saja kita masuk ke bagian tutorialnya. Pertama-tama kalian klik aja bagian yang plus, pilih bagian buat proyek. Jika sudah, tinggal kalian tambahkan aja untuk bagian audio beserta beatnya. Untuk semua bahan-bahannya udah aku sediain di kolom deskripsi, tinggal kalian cek aja. Nah, di sini aku sudah menambahkan audio dan beatnya sampai di bagian detik 2659. Jika kalian sudah menambahkan audio dan beatnya, kalian kembali dulu di bagian sini guys. Kalian masuk aja di bagian detik 1329. Nah, jadi kenapa di sini aku langsung masuk di bagian detik 1329? Karena untuk di bagian sini kita langsung edit bagian tutorial 3D-nya guys. Biar nanti kalau kita ngedit ke selanjutnya itu nggak ribet ya, ataupun nggak nge-lag. Nah, jadi untuk bagian di sini tuh kita langsung aja edit untuk bagian 3D-nya. Oke, jika sudah kalian masuk seperti ini, kalian tinggal tambahkan aja untuk bagian mentahan 3D-nya guys. Nah, untuk bagian mentahannya udah aku sediain di kolom deskripsi, tinggal kalian cek aja. Nah, di sini kita tambahkan dulu ya untuk bagian mentahannya. Jika sudah, klik aja bagian yang di pojok kanan, lalu kalian pilih semua layar, pilih yang di pojok kanan lagi, kalian salin 7 layar. Jika sudah, tinggal kalian tempel aja guys. Kalian tempel aja di bagian detik 1329. Kalian klik aja bagian yang di pojok kanan, lalu kalian tempel 7 layar. Nah, jika sudah kalian tempel seperti ini, kalian tahan aja checklist semuanya, lalu panjangin aja sampai sini guys. Kalian panjangin aja sampai di bagian detik 2200 menggunakan yang ini. Jika sudah, kalian kembali aja, lalu kalian masuk lagi di bagian awal, klik aja bagian yang plus, pilih bagian persegi panjang kotak. Nah, jika sudah, klik aja bagian titik 3, lalu kalian regangkan ke area komposisi. Pilih bagian blending dan opacity, pilih bagian max, pilih bagian max lagi. Jika sudah kembali, untuk persegi panjangnya panjangin juga sampai di bagian detik 2200 menggunakan yang ini. Jika sudah, kembali aja, lalu kalian tahan aja checklist persegi panjangnya guys. Kalian tahan checklist semuanya sama sama persegi panjangnya, kecuali jangan kalian checklist yang di bawah ini ya. Kalian jangan checklist foto yang paling bawah. Nah, jika sudah kalian checklist seperti ini, tinggal kalian gabungkan aja menjadi grup menggunakan tengah atas. Nah, oke, nanti hasilnya itu jadi satu grup seperti ini ya. Jika sudah, lalu kalian masuk lagi di bagian detik 1329, klik aja bagian yang plus, pilih bagian media, lalu tinggal kalian tambahkan aja untuk bagian foto yang udah kalian hapus background latar belakangnya. Misalnya seperti ini ya. Nah, jadi buat kalian yang belum tahu cara menghapus background latar belakang yang simple, nggak terlalu ribet, tinggal kalian masuk aja di bagian Google Chrome guys. Tinggal kalian masuk aja di bagian Chrome. Nah, jika sudah kalian masuk seperti ini, lalu tinggal kalian klikkan aja tulisan seperti ini guys, remove BG. Nah, jika sudah kalian tulis seperti ini, tinggal kalian klik aja. Nah, di sini ada pilihannya ya. Untuk di bagian yang pertama ini jangan kalian klik ya, jangan kalian masuk di bagian yang pertama. Soalnya nanti kalau kalian masuk di bagian pertama itu kalian bakalan disuruh bayar guys. Jadi kita pilih yang ini aja, yang kedua ya. Jika sudah, tinggal kalian klik aja. Terus tinggal kalian klik lagi bagian upload your image. Nah, yang ini ya. Tinggal kalian tambahkan aja foto yang ingin kalian hapus background latar belakangnya. Misalnya aku contohin pakai foto yang ini aja ya. Tinggal kita klik aja. Lalu tinggal kita tunggu aja guys untuk bagian prosesnya. Untuk prosesnya ini nggak lama juga ya. Nah, oke, nanti hasilnya itu seperti ini ya. Jika sudah, tinggal kalian klik aja bagian download. Nah, jika sudah terdownload seperti ini, lalu tinggal kalian kembali aja, masuk lagi di bagian aplikasi Aligmotion-nya. Nah, untuk bagian data ini aku matikan aja ya, biar nanti ketika kita ngedit itu nggak nge-lag guys. Nah, jika sudah, lalu kalian klik aja bagian yang plus, pilih bagian media, tinggal kalian tambahkan aja foto yang udah kalian hapus background latar belakangnya.
Nah seperti ini ya. Jika sudah, tinggal kalian checklist aja. Kalian kembali dulu, untuk fotonya ini kalian tahan, geser di bawahnya grup guys. Jika sudah, klik aja bagian fotonya, pilih bagian mau, pilih yang ketiga, kalian kecilkan aja sedikit. Tinggal kalian sesuaiin aja guys. Jika sudah, pilih aja bagian yang pertama, lalu tinggal kalian geser aja seperti ini. Ini kita kecilkan dikit lagi. Oke, kira-kira seperti ini ya. Nah, jika dirasa udah pas seperti ini, bentar ya. Jika dirasa udah pas seperti ini, tinggal kalian klik aja bagian fotonya guys. Klik bagian fotonya. Lalu untuk fotonya ini kalian panjangin juga sampai di bagian detik 2200 menggunakan yang ini. Oke. Ini kita kecilkan dikit lagi dah. Kira-kira seperti ini ya. Nah, jika sudah seperti ini, kalian kembali lagi di bagian awal, klik aja bagian fotonya, pilih bagian yang di pojok kanan, lalu kalian gandakan satu layar guys. Nah, untuk bagian foto yang di atas ini tinggal kalian matikan dulu untuk matanya ya. Nah, seperti ini ya. Jika sudah, untuk di bagian di sini tuh tinggal kalian perhatikan aja ya untuk bagian tutorialnya. Soalnya di sini agak sedikit ribet, jadi kalian perhatikan aja guys untuk bagian tutorialnya. Jangan kalian skip-skip ya. Oke. Jika sudah kalian masuk seperti ini, kalian klik dulu bagian foto yang di bawah ini ya. Kalian klik bagian foto yang di bawah, kalian pilih bagian efek, tambahkan aja efek. Masuk aja ke bagian prosedural, lalu kalian pilih bagian jajaran heksagonal. Nah, yang ini ya. Nah, untuk bagian offset kalian biarin aja. Untuk ukurannya ubah aja menjadi 1,7 guys. Nah, seperti ini ya. Jika sudah, untuk bagian di bawah ini aman. Nah, dan sini kalian klik aja bagian mode blending. Nah, untuk bagian mode blending yang normal kalian ubah menjadi overlay. Untuk bagian salin layar alpha kalian aktifkan aja. Jika sudah, kembali, tambahkan efek lagi, masuk aja ke bagian blur, pilih bagian pertajam. Untuk bagian pertajam ini nggak usah kalian apa-apain. Jika sudah, tambahkan efek lagi, masuk aja ke bagian prosedural lagi, kalian pilih bagian kalian pilih bagian bubung fraktal. Kalian klik bagian bubung fraktalnya. Untuk bagian yang ini guys, untuk bagian offset yang X kalian ubah aja menjadi 180 plus ya. Sedangkan untuk bagian yang Y kalian ubah menjadi 456. Checklist saja. Nah, jika sudah kalian atur seperti ini, kalian klik aja bagian evolusi, tandain di awal, tahan geser ke awal, dan di bagian akhir sini, bentar ya, bukan di bagian akhir ya, kalian tandain di bagian sini guys. Nah, untuk di bagian detik, inget ya, untuk di bagian sini jangan kalian tandain di bagian akhir ya, kalian tandain aja di bagian sekitar sini guys. Di bagian detik 19.13 kalian ubah aja menjadi 1,50. Jangan sampai kalian salah ya, makanya untuk di bagian tutorial kali ini kalian perhatikan aja ya untuk bagian tutorialnya. Jangan kalian skip-skip guys, biar kalian gak gagal paham. Nah, jika sudah kalian atur seperti ini, kalian klik aja bagian skala. Untuk bagian skalanya ubah aja menjadi 5. Nah, jika sudah, untuk bagian warnanya yang warna awal kalian ubah menjadi biru muda yang ini ya, biru daun. Nah, untuk bagian yang warna 2 kalian ubah menjadi warna hitam. Jika sudah, kembali, untuk bagian oktavnya ubah menjadi 1. Kembali aja, tambahkan efek lagi, masuk aja ke bagian warna dan cahaya. Kalian pilih bagian peta spektral yang ini ya. Ini kalian klik aja. Jika sudah kalian klik, untuk bagian peta spektralnya kalian klik aja. Untuk tahapnya tandain aja di bagian awal guys. Di bagian awal sini kalian tandain di bagian awal, dan di bagian sini lagi, bentar ya. Di bagian detik 19.13 kalian ubah aja menjadi sekitar 0,800. Oh, sorry banget ya, kalian ubah menjadi 1,800 guys, sorry banget. Nah, seperti ini ya. Jika sudah, lalu tinggal kalian kembali aja. Tambahkan satu efek lagi, masuk aja ke bagian lainnya, kalian pilih bagian pemetaan ulang channel RGB yang ini ya. Kalian klik aja. Nah, untuk bagian pemetaan ulang channel RGB kalian klik aja. Untuk bagian yang B ini kalian ubah menjadi A guys. Nah, yang ini ya, yang B ini kalian ubah aja menjadi A.
Nah jika sudah tinggal kalian kembali aja. Nah ini udah jadi ya, kayak gini aja untuk bagian hasilnya, warna-warni gitu. Nah jika sudah seperti ini, kalian klik lagi bagian foto yang di bawah, pilih bagian border dan bayang, pilih bagian yang ketiga. Untuk bagian bayangannya kalian aktifkan aja, untuk ukurannya naikin menjadi 30. Jika sudah, kembali aja, lalu kalian nyalakan aja untuk bagian mata foto yang di atas ini guys. Nah seperti ini kalian nyalakan aja. Jika sudah kalian nyalakan seperti ini, klik aja bagian fotonya, pilih bagian border dan bayang, pilih bagian yang di tengah. Nah untuk bagian yang di tengah ini tinggal kalian tambahkan untuk bordernya guys. Pilih bagian yang di luar. Untuk bagian ukurannya ini terserah serela kalian ya, kalian mau naikin ataupun kalian mau turunin. Nah kayak gini ya, terserah kalian aja. Tapi untuk di sini aku diamin aja ya menjadi 8, menjadi 6, atau kita naikin aja sedikit guys, menjadi 8 aja. Nah jika sudah, kalian klik aja bagian yang ketiga. Untuk bagian bayangannya kalian aktifkan, ukurannya naikin juga menjadi 30. Jika sudah, kembali aja. Jika sudah kalian atur seperti ini, kalian klik lagi bagian foto yang di bawah ini guys. Kalian klik bagian foto yang di bawah, pilih bagian move, tandain di awal, tahan geser ke bagian awal. Di bagian detik 14.00 kalian geser ke bagian kanan seperti ini. Oke. Jika sudah, kalian klik aja bagian yang ini 2 kali ya, 1 2 tandain, 1 2 tandain sampai di bagian akhir guys. Bukan di bagian akhir ya, kalian tandain seperti ini, tandain juga. Nah dan di bagian detik sini guys, di bagian detik 19.13 kalian geser ke tempat semula. Ingat ya, untuk di bagian detik 19.13 ini kalian geser ke tempat semula. Nah dan untuk bagian di sini, di bagian bit yang dilangkahin di detik 18.32 kalian geser ke bagian kiri. Nah seperti ini ya. Untuk di bagian sini juga kalian geser ke bagian kiri. Intinya kalian geser ke bagian kiri untuk bit yang dilangkahin guys. Nah di sini juga kalian geser ke bagian kiri. Di sini juga kalian geser ke bagian kiri. Di sini juga guys. Sampai di bagian awal ya kalian geser aja. Nah jika sudah kalian geser seperti ini, masuk aja di bagian tengah, pilih bagian kurva, pilih bagian titik 3, lalu kalian aktifkan overshoot guys. Bentar ya, kita aktifkan overshoot. Nah jika sudah, lalu kalian atur aja seperti ini untuk kurvanya guys. Klik aja bagian titik 3, salin aja kurvanya, titik 3 lagi, lalu kalian tempel kurva ke semua bingkai utama. Nah jadi nanti otomatis kurvanya itu bakalan ketempel ya. Coba kita cek untuk hasilnya dulu. Oke, kayak gitu aja untuk bagian hasilnya. Nah jika sudah kalian atur seperti ini, kalian klik aja bagian foto yang di bawah ini juga guys. Kalian klik bagian foto yang di bawah, lalu kalian klik aja bagian move, tandain di awal, tahan geser ke bagian awal, dan di bagian detik 14.00 kalian geser ke bagian kanan. Tapi kalian gesernya itu kalian lebihkan kayak di foto yang di awal tadi guys. Nah kalian lebihkan aja seperti ini ya untuk bagian gesernya. Nah jika sudah, langkai 1 bit tandain sampai di bagian akhir ya, sama kayak yang di awal tadi ya, kalian tandain aja. Nah dan di bagian detik 19.13 kalian geser ke tempat semula. Ingat ya, untuk di bagian detik 19.13 kalian geser ke tempat semula guys. Nah untuk bagian bit yang dilangkahin di detik 18.32 kalian geser ke bagian kiri. Nah seperti ini ya. Di bagian sini juga kalian geser ke bagian kiri sampai di bagian awal guys. Kalian geser aja ke bagian kiri. Nah di bit yang dilangkahin juga kalian geser ke bagian kiri. Di sini juga kalian geser ke bagian kiri guys. Di sini. Di sini juga. Jika sudah masuk ke bagian tengah, pilih kurva, pilih titik 3, lalu kalian tempel kurva ke semua bingkai utama. Jika sudah, kembali aja, lalu kalian klik aja bagian grupnya guys. Kalian klik bagian grup yang di atas, pilih bagian move dan transport, tandain di awal, tahan geser ke awal, dan di bagian detik 14.00 kalian geser ke bagian kiri guys. Jadi kebalikannya ya. Kalian geser ke bagian kiri seperti ini. Nah jadi tadi untuk bagian persegi panjangnya ataupun bagian fotonya itu kita geser ke bagian kanan, tapi untuk bagian grupnya ini kalian geser ke bagian kiri guys untuk di awal ya. Jika sudah, langkai 1 bit tandain, langkai 1 bit tandain sampai di bagian akhir guys.
Nah, untuk di bagian detik 19-13 kalian geser ke bagian tengah. Ingat ya, untuk di bagian detik 19-13 kalian geser ke bagian tengah. Untuk bagian bit yang dilangkahin di detik 18-32 kalian geser ke bagian kanan. Nah, seperti ini ya. Jika sudah di bagian sini juga kalian geser ke bagian kanan. Di bagian sini juga. Intinya kalian geser ke bagian kanan di setiap bit yang dilangkahin, guys. Di sini juga. Di sini. Di bagian sini juga. Masuk ke bagian tengah, pilih kurva titik 3, kalian tempel kurva ke semua bingkai utama. Nah, jadi nanti hasilnya itu kayak gini ya. Oke. Jika sudah, lalu kalian klik aja bagian foto yang di atas ini, guys. Kalian klik bagian foto yang di atas, pilih bagian efek, tambahkan efek. Masuk aja ke bagian 3D, pilih bagian balik layar. Nah, untuk bagian sudut tandain di awal, tahan geser ke bagian awal. Di bagian detik 14.00 kalian ubah menjadi 10 plus ya, bukan minus. Jika sudah, langkai 1 bit tandain, langkai 1 bit tandain sampai di bagian akhir. Bukan di bagian akhir ya, sampai di bagian detik 8 sampai di bagian detik 19-13. Sorry banget ya guys kalau agak belibet. Nah, untuk di bagian detik 19-13 kalian ubah aja menjadi 0. Nah, untuk bagian bit yang dilangkahin di detik 18.32 kalian ubah menjadi minus 10. Jadi kebalikannya ya, untuk di bagian sini juga kalian ubah menjadi minus 10. Di bagian sini juga kalian ubah menjadi minus 10 guys. Sampai di bagian awal ya. Sorry banget ya guys kalau agak belibet. Di sini juga kalian ubah menjadi minus 10 sampai di bagian awal. Bentar. Nah, jika sudah masuk ke bagian tengah, pilih kurva titik 3, kalian tempel kurva ke semua bingkai utama. Oke. Jika sudah, klik aja bagian fotonya lagi, pilih efek, klik aja bagian balik layar, pilih bagian titik 3, kalian salin aja efeknya guys. Kalian tempel aja efeknya di bagian grup sini, kalian tempel. Di bagian foto bawah ini juga kalian tempel guys. Dan di bagian foto paling bawah ini kalian tempel juga. Nah, jadi nanti hasilnya itu kayak gini. Oke. Jika sudah, lalu kalian masuk aja di bagian sini. Di detik 13.29 kalian klik aja bagian yang plus, lalu kalian pilih bagian persegi panjang bulat ini guys. Kalian klik aja, lalu kalian klik aja bagian move dan transport, pilih bagian yang ketiga, yang 200 ubah aja menjadi 1050 guys. Nah, seperti ini ya. Jika sudah, kalian checklist aja. Untuk bagian persegi panjang bulatnya panjangin aja sampai di bagian detik 14.00 pangkas menggunakan yang ini. Jika sudah, klik aja bagian yang di pojok kanan, lalu kalian gandakan satu layar. Klik aja bagian persegi panjang yang ganda atas, lalu kalian klik aja bagian move, pilih bagian yang ketiga, yang 1050 kalian ubah menjadi sekitar 900. Checklist, tandain di bagian akhir, tahan geser ke akhir. Di bagian awal kalian ubah menjadi 200 guys. Masuk aja ke bagian tengah, pilih bagian kurva, pilih yang ketiga, titik 3 nonaktif, atur seperti ini. Kembali aja. Lalu kalian klik aja bagian persegi panjang bulat yang di bawah, pilih bagian move, pilih yang ketiga, tandain di awal, tahan geser ke bagian awal, di bagian akhir ya, sorry. Untuk di bagian awal sini kalian ubah jadi 0. Masuk ke bagian tengah, pilih bagian kurva yang ketiga, atur juga seperti ini. Nah, jika sudah, kalian kembali aja. Lalu kalian klik aja bagian foto di bawah ini guys. Kalian klik bagian foto yang di bawah, pilih efek, titik 3, lalu kalian salin efeknya. Jika sudah kalian salin efeknya, kalian tempel aja efeknya di bagian persegi panjang bulat yang di bawah guys. Ingat ya, kalian tempel efeknya di bagian persegi panjang bulat yang di bawah. Pilih efek, titik 3, lalu kalian tempel. Untuk bagian jajaran heksagonal kalian hapus saja, dan untuk bagian balik layar kalian hapus juga guys. Nah, jadi nanti hasilnya itu kayak gini ya. Oke. Jika sudah, lalu kalian klik aja bagian persegi panjang bulat yang di atas, pilih bagian blending dan opacity, pilih bagian max, pilih bagian exclude. Jika sudah, kembali aja. Jika sudah kalian atur seperti ini, tinggal kalian tahan aja checklist dua-duanya, gabungkan menjadi grup menggunakan tengah atas.
Nah, jadi nanti hasilnya tuh kayak gini guys. Oke. Jika sudah, kalian klik aja bagian grupnya, pilih bagian yang di pojok kanan, kalian salin satu layar, lalu tinggal kalian tempel di setiap bit guys. Pilih yang ini, kalian tempel di sini juga kalian tempel. Ingat ya, kalian tempel di setiap bitnya. Di sini juga kalian tempel, di sini juga. Bentar ya, di bagian sini juga kalian tempel aja guys. Di sini, di sini juga kalian tempel. Di sini juga. Dan di bagian sini. Nah, kalian tempel itu sampai di bagian detik 19.13 guys. Nah, oke, jika sudah, kalian kembali dulu di bagian awal. Ingat ya, kalian tempel sampai di bagian detik 19.13. Nah, jika sudah kalian atur seperti ini, kalian kembali dulu di bagian sini guys. Kalian masuk aja di bagian detik 14.13. Nah, kan untuk di bagian persegi panjang yang bawah yang kedua ini, dia kelebihannya untuk bagian grupnya. Nah, jika sudah kalian atur seperti ini, tinggal kalian klik aja bagian grupnya guys. Kalian klik bagian grupnya, pilih aja bagian yang di pojok kiri, lalu kalian atur aja seperti ini guys. Oke, biar dia pas sama bitnya. Nah, kayak gini ya. Nah, jika sudah kalian atur seperti ini, untuk di bagian sini juga ya, kalian atur aja. Nah, di bagian sini juga, jika kependekan, kalian pilih yang ini, lalu kalian panjangin aja. Paham ya untuk bagian tutorial yang ini. Oke, di bagian sini juga tinggal kalian panjangin aja guys, kalian pendekin seperti ini. Di bagian sini juga tinggal kalian atur-atur aja guys. Untuk di bagian sini panjangin aja. Nah, kayak gini ya. Di bagian sini juga panjangin aja dikit, kalian panjangin menggunakan yang ini ya, yang di pojok kiri. Bentar guys. Oke, di bagian sini juga. Di bagian sini. Wajar ya guys kalau lama untuk tutorialnya, soalnya kita ngeditnya itu beridi ya, jadinya agak lama untuk bagian tutorialnya. Di sini kalian perhatikan aja ya untuk bagian tutorialnya. Nah, dan untuk di bagian detik 19.13 kalian atur juga guys. Nah, seperti ini ya. Jika kalian udah atur seperti ini, kalian kembali lagi di bagian awal. Kalian tahan checklist aja semua grupnya ya. Untuk bagian persegi panjang bulat, kalian tahan aja checklist semuanya. Seperti ini. Jika sudah kalian atur seperti ini, lalu gabungkan aja menjadi grup menggunakan teng atas. Nah, nanti hasilnya itu kayak gini guys. Oke. Jika sudah, kalian klik aja bagian grup 3-nya, pilih bagian move, tandain di awal, tahan geser ke bagian awal. Di bagian detik 14.00 kalian geser ke bagian kanan. Nah, seperti ini ya, sedikit aja untuk bagian gesernya. Langkah 1 bit tandain, langkah 1 bit tandain sampai di bagian detik 19.13 guys. Nah, sampai di sini. Nah, untuk di bagian detik 19.13 kalian geser ke tempat semula. Untuk di bagian sini, di bagian bit yang dilangkahin kalian geser ke bagian kiri. Di bagian sini juga ya, kalian geser ke bagian kiri. Di sini juga. Sampai di bagian awal ya, kalian geser aja ke bagian kiri guys. Nah, di sini juga. Dan di sini. Jika sudah masuk ke bagian tengah awal, pilih bagian kurva, titik 3 kalian tempel kurva ke semua bingkai utama. Jika sudah kembali. Nah, untuk bagian grupnya ini kalian tahan aja, geser ke bagian bawahnya foto guys. Nah, seperti ini ya. Biar nanti dia itu muncul di bagian belakang. Nah, coba kita cek. Nah, oke.
Nah, untuk bagian ini biarin aja kayak gini. Nah, jika sudah, lalu kalian masuk aja di bagian awal lagi, di bagian detik 13.29, klik aja bagian yang plus, pilih bagian media, lalu tinggal kalian tambahkan untuk bagian mentahan overlay-nya guys. Nah, jadi untuk bagian mentahan overlay-nya itu bisa kalian dapatkan juga di kolom deskripsi, tinggal kalian cek aja. Nah, misalnya seperti ini ya. Jika sudah, tinggal kalian tambahkan aja. Untuk bagian mentahan overlay-nya kalian klik aja, pilih bagian audio. Yang ini ya, yang logo speaker kalian klik aja. Bentar guys, kalian klik ubah jadi 0. Jika sudah kembali, untuk bagian mentahan overlay-nya ini kalian panjangin juga sampai di bagian sini guys. Di bagian detik 19.13 pangkas menggunakan yang ini. Jika sudah, klik aja bagian blending dan opacity, pilih bagian cerahkan, pilih bagian screen. Kembali. Nah, untuk bagian mentahannya ini kalian tahan juga, tahan, geser di bagian bawahnya foto. Nah, seperti ini ya. Oke. Coba kita cek dulu untuk hasilnya. Oke. Nah, ini udah kece ya untuk bagian hasilnya. Nah, jika sudah kalian atur seperti ini, lalu tinggal kalian tahan aja checklist semuanya guys. Kalian tahan aja checklist semuanya. Tapi sebelum kalian checklist semuanya ini, kalian kembali dulu. Kalian klik aja bagian yang plus ya, jangan lupa ya, kalian klik bagian yang plus, pilih bagian persegi panjang kotak, titik 3, lalu kalian regangkan. Pilih bagian blending dan opacity, pilih bagian max, pilih bagian max lagi. Kembali. Untuk bagian persegi panjangnya ini kalian panjangin aja sampai di bagian detik 19.13 menggunakan yang ini. Jika sudah, kalian kembali, lalu kalian kembali lagi ke bagian awal, kalian tahan aja checklist semuanya sampai di bagian awal ya, kalian tahan checklist seperti ini, gabungkan menjadi grup menggunakan tengah atas guys. Oke. Jika sudah gabung seperti ini, lalu kalian pangkas aja di bagian detik 19.13 menggunakan tengah ini guys. Nah, kalian pangkas seperti ini aja. Oke. Nanti hasilnya itu kayak gini guys. Nah, jika sudah seperti ini, kalian klik aja bagian grupnya, pilih bagian move, pilih yang ketiga, tandain di awal, tahan geser ke bagian awal, di bagian sini, di detik 15.10, di bagian detik 16.23, di bagian sini guys, di bagian detik 17.55, dan di bagian akhir. Nah, untuk di bagian sini, bentar ya. Untuk di bagian sini guys, di bagian detik 15.10 kalian klik aja yang 1080, ubah aja menjadi sekitar 14.50 guys. Nah, seperti ini, kalian besarin aja seperti ini, nggak apa-apa guys. Nah, jika sudah, untuk di bagian sini juga di detik 17.55 kalian ubah juga menjadi 14.50. Checklist, masuk aja ke bagian tengah awal, pilih bagian kurva, pilih yang keempat, di sebelahnya keempat sampai di bagian akhir kalian kasih keempat guys. Jika sudah, kembali aja, pilih bagian yang pertama, kalian tandain aja di bagian awal, tahan geser ke bagian awal, di bagian sini di bagian detik 14.00 kalian geser ke bagian bawah guys. Nah, seperti ini ya. Jika sudah, kalian geser seperti ini, bentar ya. Bentar guys. Jika sudah kalian geser seperti ini, tinggal kalian tandain aja di setiap bitnya guys. Sampai di bagian akhir ya, kalian tandain aja di setiap bitnya. Nah, dan untuk di bagian akhir ini kalian geser ke tempat semula. Jika sudah, untuk di bagian tengah sini juga, di bagian tengah-tengah sini kalian geser ke tempat semula. Di bagian tengah sini juga guys, kalian geser ke tempat semula. Intinya di antara dua gap frame, terus di tengah-tengahnya itu kalian geser ke tempat semula. Maaf banget ya guys kalau agak belibet, dimaklumin aja ya. Nah, di bagian tengah sini juga ya kalian geser ke tempat semula. Di bagian tengah sini juga. Di tengah sini juga sampai di bagian awal ya kalian geser-geser aja guys. Kalian gesernya itu di bagian tengah-tengah bit ya. Di tengah sini juga, di sini, di sini juga.
Oke, jika kalian udah atur seperti ini, masuk aja di bagian tengah awal. Klik bagian kurva, pilih bagian kurva ketiga, kalian pulin aja guys. Jika sudah, klik aja bagian titik 3, kalian salin aja kurvanya, titik 3 lagi, lalu kalian tempel kurva ke semua bingkai utama. Jika sudah, untuk bagian kurva yang di awal ini, kalian balik aja menggunakan ini guys. Kalian klik aja bagian yang di pojok kanan ini 2 kali, 1 2 balik, 1 2 balik, 1 2 balik, sampai di bagian akhir guys. Kalian balik aja seperti ini. Nah, oke, jika sudah kembali, nanti hasilnya itu gini guys. Untuk kalian hasilnya. Oke. Nah, jika sudah kalian atur seperti ini, kalian tambahkan aja langsung efek guys. Klik aja bagian efek, tambahkan efek, masuk aja ke bagian distortion tower. Kalian pilih bagian ubin atau tiles. Untuk bagian mirror aktifkan, potongannya naikin aja sedikit, kembali, tambahkan efek lagi, masuk aja ke bagian move atau transport, pilih bagian ombang-ambing. Untuk bagian ombang-ambing biarin sudutnya 45, untuk frekuensinya ubah aja menjadi 0,80. Nah, seperti ini ya, bentar. Untuk bagian magnitudenya ubah menjadi 50. Kembali, tambahkan efek lagi, masuk aja ke bagian move lagi. Kalian pilih bagian ayun. Untuk bagian ayun frekuensinya samain aja 0,80. Untuk bagian sudut awal kalian ubah menjadi minus 2. Minus ya, bukan plus. Untuk bagian sudut 2 kalian ubah menjadi plus 2 guys. Jadi kebalikannya. Bentar. Jika sudah kembali, tambahkan efek lagi, masuk aja ke bagian blur. Bentar ya, masih nge-lag. Pilih bagian buram gerak. Nah, oke. Nanti hasilnya itu kayak gini guys. Oke, ini udah kece ya. Jika sudah, kita kembali dulu guys ya, biar nggak nge-lag ya untuk bagian ngeditnya. Kita kembali aja seperti ini, lalu tinggal kalian masuk lagi. Nah, ini untuk bagian solusinya apa namanya, kalau nanti kalian itu ngedit patah-patah guys atau nge-lag, kalian kembali aja lalu kalian masuk lagi. Nah, nanti dia nggak bakalan nge-lag lagi ya. Nah, jika sudah, untuk bagian ini 3D-nya ini kita matikan aja untuk bagian matanya guys, biar nanti kita ngedit itu nggak berat. Jika sudah, masuk aja ke bagian awal, klik aja bagian yang plus, pilih bagian media, tambahkan foto kalian. Nah, misalnya di sini aku contohin pakai foto yang ini aja. Kalian checklist. Untuk fotonya panjangin aja sampai di bagian detik 13.29 menggunakan yang ini. Jika sudah, kalian klik aja bagian move, pilih yang ketiga. Kalian tandain dulu di bagian awal-awalan sini di detik 205, dan di bagian awal kalian zoom menjadi 13.50. Masuk ke bagian tengah, pilih kurva, pilih yang keempat, atur seperti ini. Kembali, lalu kalian tandain juga di bagian detik 10.41 dan di bagian akhir. Nah, untuk di bagian tengah-tengah sini kalian zoom juga guys, menjadi 13.50. Jika sudah, masuk ke bagian tengah awal, pilih bagian kurva yang ketiga seperti ini. Untuk di sebelahnya kedua seperti ini. Jika sudah, kembali aja. Nah, untuk di bagian sini kita langsung tambahkan aja efek guys, biar lebih cepat aja. Jika sudah, klik aja bagian efek, tambahkan aja efek, pilih bagian ubin tengah sini ada, aktifkan, potongannya naikin aja sedikit, kembali, tambahkan efek lagi, pilih bagian ombang-ambing tengah sini ada. Untuk bagian sudut ubah aja menjadi 90 plus, untuk bagian magnitude 5. Titik 3 gandakan aja, klik bagian ombang-ambing di bawah, untuk sudutnya ubah aja menjadi 0. Untuk bagian frekuensinya naikin menjadi 2,30. Kembali, tambahkan efek lagi, masuk aja ke bagian ini ya. Kalian klik aja bagian ayun tengah sini ada. Untuk bagian ayun sudut awal ubah aja menjadi minus 0,2. Untuk bagian sudut 2 ubah menjadi plus 0,2. Jadi kebalikannya ya. Oke. Bentar ya. Jika sudah kembali, tambahkan efek lagi, masuk aja ke bagian Mathema 1K, pilih bagian Luma Key. Nah, untuk bagian Luma Key kalian tandain aja di bagian sini guys.
kalian tandain di bagian detik 205 dan di bagian awal ubah menjadi 1000. Masuk ke bagian tengah, pilih kurva, pilih yang keempat, atur seperti ini. Jika sudah kembali, tambahkan efek lagi, pilih aja bagian buram gerak tengah sini ada. Nah, nanti hasilnya itu kayak gini aja ya. Oke. Untuk bagian grupnya ini kita tahan, geser ke bagian atas. Jika sudah, lalu kalian masuk aja di bagian sini guys. Untuk bagian grup ini juga kalian tahan, geser ke bagian atas. Kalian masuk aja di bagian sini, di detik 19.13, klik aja bagian yang plus, pilih bagian media, tambahkan foto yang berbeda. Misalnya aku contohin pakai foto yang ini aja. Jika sudah, kalian checklist, untuk fotonya panjangin aja sampai di bagian sini. Di bagian detik 24.55 menggunakan yang ini. Jika sudah, untuk bagian fotonya kalian pangkas aja di bagian detik 2200 menggunakan yang ini guys. Jika sudah kalian pangkas seperti ini, kalian klik aja bagian fotonya, pilih bagian blending dan opacity, tandain di bagian akhir, dan di bagian awal kalian ubah jadi 0. Nanti hasilnya itu kayak gini ya. Oke. Jika sudah, lalu kalian klik aja bagian grupnya guys. Kalian klik bagian grup 2 yang di bawah, pilih bagian efek, tambahkan efek, pilih bagian ubin di tengah sini ada. Untuk bagian mirror kalian aktifkan, potongannya ubah aja menjadi 2. Tandain di bagian awal, tahan geser ke awal, dan di bagian akhir. Nah, untuk di bagian sini, di bagian detik 19.56 kalian ubah menjadi 1,25 guys. Nah, seperti ini ya. Masuk aja ke bagian tengah awal, pilih kurva yang ketiga pulin, sebelahnya kedua pulin. Nah, jadi untuk di sebelahnya kurva ketiga pull naik, sebelahnya kedua pull turun. Jika sudah, kembali aja, tambahkan efek lagi, pilih bagian ombang-ambing di tengah sini ada. Untuk bagian sudut ubah aja menjadi 0, tandain, tahan geser ke bagian akhir, dan di bagian awal sini kalian ubah menjadi minus 90 guys. Jika sudah, masuk ke bagian tengah, pilih kurva, pilih yang ketiga, atur seperti ini. Jika sudah, kembali aja, untuk bagian frekuensinya ubah aja menjadi 3. Untuk bagian magnitude kalian ubah aja menjadi 0, tandain aja di bagian akhir, tahan geser ke akhir, dan di bagian awal sini kalian ubah aja menjadi 350. Masuk ke tengah, kasihkan aja kurva ketiga naik sedikit guys. Jika sudah, kembali aja, tambahkan efek lagi. Lalu kalian klik aja bagian ayun di tengah sini ada. Nah, untuk bagian ayun di sini kalian ubah aja frekuensinya menjadi 6,68. Seperti ini. Untuk bagian sudut awal kalian ubah aja menjadi minus 17. Tandain, tahan geser ke bagian awal, dan di bagian akhir kalian ubah jadi 0. Untuk bagian sudut 2 kebalikannya ubah menjadi plus 17. Kalian tandain juga di bagian awal, tahan geser ke awal, dan di bagian akhir sini ubah jadi 0. Masuk ke bagian tengah, kasihkan aja kurva ketiga naik sedikit guys. Nah, seperti ini ya. Kembali untuk bagian sudut awal juga ya, kalian kasihkan aja kurva ketiga seperti ini. Jika sudah, kembali, tambahkan efek lagi, masuk aja ke bagian warna dan cahaya, pilih bagian paparan gamma. Untuk bagian exposure tandain di bagian akhir sini 0, dan di bagian awal kalian ubah aja menjadi 1. Masuk ke tengah, kasihkan aja kurva ketiga pulin aja. Kembali, tambahkan satu efek lagi, pilih bagian buram gerak di tengah sini ada. Coba kita cek untuk hasilnya. Ini ombang-ambingnya belum diedit guys. Kalian klik aja bagian grupnya dulu, pilih bagian efek. Untuk bagian bentar ya. Oke, gini aja ya. Oke. Jika sudah, lalu kalian masuk aja di bagian foto awal sini guys. Kalian masuk aja di bagian foto atas di detik 19.13, kalian klik fotonya, pilih efek, tambahkan efek, pilih bagian ubin di tengah sini ada. Untuk bagian ubin mirrornya kalian aktifkan, potongannya nikin aja sedikit. Jika sudah, kembali aja, tambahkan efek lagi, pilih bagian ombang-ambing di tengah sini ada. Untuk bagian ombang-ambing sudutnya ubah aja menjadi plus 90.
Untuk bagian frekuensi ubah menjadi 4,69 guys. Ini bentar. Kalian ubah menjadi 4,69. Untuk bagian magnitude ubah jadi 0, kalian tandain di bagian sini guys. Di bagian detik 1956 dan di bagian awal kalian ubah menjadi 180. Masuk ke tengah, kasihkan aja kurva ketiga seperti ini. Kembali titik 3 gandakan aja, klik ombang-ambing yang di bawah. Untuk bagian sudutnya ubah aja menjadi 0. Untuk bagian frekuensi ubah aja menjadi sekitar 14,43 guys. Nah seperti ini ya. Jika sudah, untuk bagian magnitude awal kalian ubah aja menjadi 359. Checklist kembali, tambahkan efek lagi, masuk aja ke bagian distorsi atau warp. Kalian pilih bagian lengkungan gelombang. Nah untuk bagian tahap tandain aja di bagian akhir sini 0, tahan geser ke bagian akhir. Dan di bagian awal sini kalian ubah aja menjadi 1. Masuk ke tengah, kasihkan aja kurva ketiga seperti ini. Kembali, untuk bagian sudut ubah aja menjadi plus 38. Untuk bagian jaraknya kalian ubah aja menjadi sekitar 8,8. Untuk bagian magnitude kalian ubah menjadi 4,5. Kalian tandain aja di bagian awal, tahan geser ke awal, dan di bagian akhir ubah jadi 0. Masuk ke tengah, kasihkan aja kurva ketiga seperti ini. Kembali titik 3 gandakan aja, klik lengkungan gelombang di bawah. Untuk bagian sudut ubah aja menjadi minus 36. Checklist, kembali aja. Oke, jika sudah lalu kalian tambahkan efek lagi, pilih bagian buram gerak di tengah sini ada. Nah jadi nanti hasilnya itu kayak gini guys. Oke, ini untuk bagian guncangannya terlalu keras guys. Kalian klik aja bagian grupnya, pilih bagian efek, klik aja bagian ombang-ambing. Nah ini untuk bagian magnitude-nya guys. Kalian ubah aja menjadi 250, jangan terlalu besar ya. Kurvanya seperti ini ya. Coba kita cek. Oke, jika sudah lalu kalian masuk aja di bagian sini guys, di bagian foto detik 2200. Kalian klik aja bagian fotonya, pilih bagian move, pilih yang ketiga, tandain di awal, tahan geser ke bagian awal. Di bagian detik 2307 dan di bagian sini guys. Bentar ya, di bagian detik 2351. Nah untuk di bagian sini di detik 2307 kalian zoom juga menjadi 1350. Masuk ke bagian tengah awal, pilih bagian kurva yang ketiga seperti ini. Untuk di sebelahnya kedua seperti ini. Jika sudah kembali, lalu kalian tandain aja di bagian sini di detik 2411 dan di bagian akhir. Nah untuk di bagian detik 2411 kalian zoom juga menjadi 1350 atau menjadi 1300 aja guys, jangan terlalu besar ya. Masuk ke bagian tengah, pilih bagian kurva, pilih titik 3, kalian aktifkan overshoot, atur aja seperti ini. Untuk di sebelahnya titik 3 kalian tempel aja. Bentar, sorry banget ya, di sini kita nonaktifkan aja. Pilih bagian yang di pojok kanan, pilih yang ini salin kurva, pilih bagian yang di sini kalian tempel aja. Maaf banget ya guys kalau agak belibet. Nah oke. Jika sudah lalu tinggal kalian pangkas-pangkas aja. Kita kembali dulu guys biar nggak nge-lag. Bentar ya, lalu kita masuk lagi. Ya wajar ya kalau tutorialnya ini agak panjang. Soalnya banyak efek yang kita gunain guys. Oke, jika sudah kalian atur seperti ini, kalian masuk aja di bagian foto detik 2200, klik fotonya, pilih efek, tambahkan efek, pilih ubin di tengah sini ada. Kalian aktifkan, potongannya naikin aja sedikit, kembali, tambahkan efek lagi, pilih aja bagian ayun tengah sini ada. Untuk bagian ayun, sudut awal ubah aja menjadi minus 3, minus ya bukan plus.
Tandain tahan geser ke bagian awal, di bagian akhir ubah jadi 0. Untuk bagian sudut 2 kebalikannya, ubah dulu menjadi 0. Tandain tahan geser ke bagian akhir, di awal ubah menjadi 2,3. Jika sudah kembali, tambahkan efek lagi, pilih bagian paparan gamma tengah sini ada. Untuk bagian exposure tandain di akhir, di awal ubah menjadi 1. Masuk ke tengah, kasihkan aja kurva yang ketiga, pulin. Kembali, tambahkan efek lagi, pilih bagian buram gerak tengah sini ada. Pilih bagian yang di pojok kanan biar cepat, salin aja satu layar. Lalu tinggal kalian tahan checklist fotonya sampai di bagian sini guys. Bentar ya. Sampai di bagian sini. Di bagian detik 2307. Nah, jika sudah kalian checklist seperti ini, klik aja bagian yang di pojok kanan. Pilih bagian yang di pojok kanan lagi, kalian hapus yang ini jika sudah tempel. Nanti hasilnya itu kayak gini ya. Oke. Jika sudah, lalu kalian masuk aja di bagian foto sini. Di detik 2339, klik aja fotonya, kalian pilih bagian efek, tambahkan efek, pilih bagian ubin di tengah sini ada. Untuk bagian potongannya ubah menjadi 1,200. Tandain di bagian awal, tahan geser ke awal, dan di bagian akhir tahan geser ke bagian akhir. Nah, untuk di bagian tengah-tengah sini kalian ubah menjadi 1,25. Masuk ke bagian tengah awal, kasihkan aja kurva ketiga full naik, sebelahnya kedua full turun. Kembali, untuk mirror jangan lupa kalian aktifkan. Kembali, tambahkan efek lagi, pilih bagian ombang-ambing tengah sini ada. Untuk sudut ubah aja menjadi 90. Untuk frekuensi naikin menjadi 3. Untuk bagian magnitude ubah jadi 0, tandain di bagian akhir, dan di bagian awal kalian ubah aja menjadi 180. Masuk ke tengah, kasihkan aja kurva ketiga seperti ini guys. Seperti ini aja, setengah aja. Jika sudah kembali, titik 3 lalu kalian gandakan, klik ombang ambing yang di bawah. Untuk bagian frekuensi turunin menjadi 0,50. Untuk bagian magnitude awal ubah menjadi 90 guys. Kembali, tambahkan efek lagi, pilih bagian ayun tengah sini ada. Untuk bagian ayun ubah aja menjadi 1. Tandain di bagian awal, tahan geser ke awal, di bagian akhir ubah jadi 0. Masuk ke tengah, bentar, masuk aja ke bagian tengah, pilih kurva yang ketiga, pulin aja. Kembali, untuk bagian sudut awal ubah aja menjadi minus 17. Tandain di bagian awal ya, dan di bagian akhir ubah jadi 0. Ini bentar, kita ubah jadi 0 guys. Untuk bagian sudut 2 ubah aja menjadi plus 17. Tandain di awal, di bagian akhir ubah jadi 0. Kembali, tambahkan efek lagi, masuk aja ke bagian move atau transport, pilih bagian pemindahan acak. Untuk bagian pemindahan acak, magnitude ubah jadi 0, tandain di bagian akhir, dan di bagian awal ubah menjadi 650. Masuk ke bagian tengah, kasihkan aja kurva ketiga, atur seperti ini. Kembali, untuk bagian scatter ubah jadi 0, tandain di bagian akhir, di awal ubah menjadi 200. Masuk aja ke bagian tengah, pilih kurva yang ketiga, pulin juga seperti ini. Kembali, titik 3 lalu kalian gandakan. Tambahkan efek lagi, masuk aja ke bagian move atau transport lagi, pilih bagian guncang otomatis. Nah, untuk bagian magnitude ubah aja menjadi 120. Tandain di bagian awal dan di bagian akhir. Untuk di tengah ubah jadi 0. Masuk ke bagian tengah awal, kasihkan aja kurva ketiga full naik, sebelahnya kedua full turun. Kembali, titik 3 gandakan aja. Nah, jika sudah, tambahkan efek lagi, masuk aja ke bagian distorsi atau warp. Kalian pilih bagian turbulent displace. Nah, untuk bagian offset kalian ubah aja menjadi 50. Untuk bagian kekuatan ubah menjadi 0,153. Tandain di bagian awal, di bagian akhir 0. Masuk ke tengah, kasihkan aja kurva ketiga guys. Atur seperti ini. Jika sudah kembali, untuk bagian evolusi ubah aja menjadi 3,56. Untuk bagian di bawah ini pilih yang XY. Untuk skalanya ubah aja menjadi 1,31. Tandain di bagian akhir, di awal 0,40. Bentar ya.
Masuk ke bagian tengah, kasihkan aja kurva ketiga seperti ini. Jika sudah kembali, untuk bagian oktavnya ubah aja menjadi 1 guys. Kembali aja. Jika sudah, tambahkan efek lagi, pilih bagian paparan gamma di tengah sini ada. Untuk bagian exposure, tandain di bagian akhir, di awal ubah menjadi 1. Masuk ke bagian tengah, kasihkan aja kurva ketiga, pulin aja. Kembali, tambahkan efek lagi, pilih bagian buram gerak di tengah sini ada. Pilih bagian yang di pojok kanan, kalian salin aja satu layar. Lalu tinggal kalian tahan checklist, 3 foto di sampingnya, pilih bagian yang di pojok kanan lagi. Pilih bagian yang di pojok kanan lagi, hapus yang ini jika sudah tempel. Nah, untuk di bagian sini guys, di bagian detik 2339 kalian klik titik 3, lalu kalian balik secara horizontal. Langkai satu foto, di bagian detik 2411 kalian balik secara horizontal. Coba kita cek. Oke. Nah, jika sudah, kalian masuk lagi di bagian detik 2339, kalian tahan aja fotonya sampai di bagian akhir, lalu gabungkan menjadi grup menggunakan tengah atas. Biar nanti efek turbulent displace-nya itu nggak bocor guys, makanya kalian gabungkan aja menjadi grup. Oke. Jika sudah, lalu kalian masuk aja di bagian detik 2455, klik yang plus, pilih bagian persegi panjang kotak, panjangin sampai akhir. Jika sudah, pilih bagian color dan fill, pilih bagian yang di pojok kanan. Kembali pilih bagian move, pilih yang ketiga yang 200, ubah aja menjadi 2500. Checklist, pilih yang kedua, tandain di akhir, di awal putar aja. Masuk ke bagian tengah, kasihkan aja kurva ketiga, pulin aja. Oke, kembali. Nah, ini udah jadi ya, simple banget. Nah, jadi untuk bagian yang ini matanya kalian hidupin lagi guys. Oke. Masuk aja di bagian sini untuk bagian penambahan efek transisinya guys. Kalian masuk aja di bagian detik 1245, klik yang plus, pilih persegi panjang kotak, panjangin aja sampai sini guys. Di detik 1510. Nah, jika sudah, pilih bagian move, pilih yang ketiga yang 200, ubah aja menjadi sekitar 6900. Checklist, kembali pilih efek, tambahkan aja efek. Masuk aja ke bagian lainnya, pilih bagian salin latar belakang. Jika sudah, tambahkan efek lagi, masuk aja ke bagian distorsi atau warp, pilih bagian lengkungan gelombang. Untuk bagian tahap, tandain aja di bagian awal, dan di bagian detik 1329 ubah menjadi 1. Untuk di bagian akhir ubah menjadi 2. Masuk ke bagian tengah, pilih kurva yang ketiga kembali, untuk sudutnya ubah aja menjadi 114. Untuk bagian jaraknya ubah aja menjadi 10. Untuk bagian magnitude ubah jadi 0, tandain di bagian akhir dan di bagian awal. Untuk di bagian detik 1329 ubah aja menjadi sekitar 6,9. Masuk ke tengah awal, kasihkan aja kurva kedua, sebelahnya ketiga seperti ini. Kembali titik 3 gandakan aja, klik lengkungan gelombang di bawah, untuk sudut ubah aja menjadi plus 58. Kembali, lalu masuk lagi di bagian detik 1329, klik aja bagian yang plus, pilih bagian persegi panjang kotak, panjangnya sampai sini. Titik 3 lalu kalian regangkan ke area komposisi, pilih efek, tambahkan efek, pilih bagian salin latar belakang di tengah sini ada. Jika sudah, tambahkan efek lagi, masuk aja ke bagian distorsi atau warp. Bentar ya, kalian pilih bagian ubin atau tiles. Nah, untuk bagian potongan tandain di awal, di akhir ubah menjadi 1,800. Masuk ke bagian tengah, kasihkan aja kurva ketiga kembali. Untuk mirror aktifkan, kembali pilih bagian blending, tandain di awal, di akhir ubah jadi 0. Jadi nanti hasilnya itu gini ya. Oke, jika sudah, lalu tinggal kalian tahan aja checklist dua-duanya, pilih yang ini, kalian salin aja 2 layar, kalian tempel di bagian detik 1538, pilih yang ini, lalu kalian tempel 2 layar. Jika nggak pas, kalian tahan checklist, geser aja guys. Oke, coba kita cek.
Oke, karena ini udah jadi, tinggal kalian tambahkan aja untuk bagian efek CC coloring warna kuningnya guys. Simple banget ya, nggak terlalu ribet. Kalian klik aja bagian yang di pojok kanan, kalian pilih semua layar, pilih yang ini lagi, lalu kalian salin 9 layar. Tapi untuk bagian tutorialnya maaf banget ya guys kalau kebanyakan belibet, dimaklumin aja. Pilih bagian yang di pojok kanan, lalu kalian tempel 9 layar. Untuk bagian grupnya ini jangan kalian hidupkan, dan yang ini juga guys. Ini kalian jangan aja hidupkan, dan yang ini. Oke. Jika sudah, tinggal kalian pangkas aja sampai di bagian sini. Kalian tahan aja checklist semuanya. Tinggal kalian pangkas aja menggunakan yang ini. Oke. Jika sudah, klik bagian logo pengaturan. Untuk frame rate-nya jangan lupa ubah menjadi 60. Tinggal kalian ekspor aja. Simple banget ya, nggak terlalu ribet.